Di sarkofagus ini, ada mayat perang, dan mereka tidur, seolah-olah mereka tidak terbangun. Saat ini, ada beberapa orang tidak jauh di depan. Orang-orang ini terbungkus tas kain putih, hanya menunjukkan mata mereka dan menatap kerumunan, sementara di belakang mereka ada pengintai. Saat ini, ada seorang pria paruh baya duduk di platform observasi dengan boneka di tangannya. Melihat pria paruh-baya ini, orang-orang di 5 aula berbicara satu demi satu, apakah dia penguasa kuil aula mayat perang, maniak mayat? Dikatakan bahwa maniak mayat itu berperilaku aneh. Terkadang dia berbicara pada dirinya sendiri. Tergantung situasinya, seharusnya begitu. Nangong Yan, bagaimanapun, berteriak kepada pria paruh-baya yang menghibur dirinya sendiri, cepat jika kamu ingin bergerak, dan jangan berpura-pura menjadi hantu. Pria paruh-baya itu memandang Nangong Yan dengan wajah serius, melihat kelopak mata yang telah dibuka dan berkata, orang-orang ini akan bermain denganmu. Dengan itu, mayat perang di sarkofagus terbang satu persatu. Sekilas, ada ribuan orang, dan tampaknya mereka tidak berbeda dari orang biasa, tetapi mata mereka tidak punya pikiran, seolah-olah mereka terkendali. Begitu banyak? Nangong Yan menarik napas, dan Tianbing bertarung dengan pedang Qi, tetapi orang-orang itu membiarkan pedang Qi menyerang. Bahkan setetes darah dari orang-orang ini tidak akan merasakan sakit atau pergi. Maniak mayat itu tertawa, karakteristik terbesar dari melawan mayat adalah mereka tidak terluka, dan hanya mendengarkan perintah orang lain. Nangong Yan Dao, kalau begitu aku telah membekukannya. Dengan itu, Nangong Yan melompat dan berencana untuk membekukan mayat di sana, dan maniak mayat itu tertawa, keterampilan mengaum mayat. Pada saat ini, mayat-mayat perang itu tiba-tiba membuka mulut mereka dan meraung satu persatu. Arus udara yang kuat langsung menerpa burung layang-layang Nangong. Orang-orang di utang juga mundur satu persatu, dan yang lainnya membuka tudung mereka satu persatu untuk menahan mundur. Lin Tian adalah satu-satunya yang berdiri di sana, menggunakan teknik membagi Qi untuk membiarkan semua aliran udara pergi di sisinya. Melihat pemandangan ini, 5 orang aula menyembah, dan Nangong Yan berkata dengan gembira, kakak, bunuh mayat-mayat ini. Tianbing dan Huo Qingqing juga menunjukkan ekspresi harapan mereka, sementara 36 Yo dan orang lain yang menyaksikan perang terkejut satu persatu. Orang ini, bagaimana cara menghindarinya? Pemisahan Qi, dikatakan bahwa pendiri gerbang Tianshui menciptakan mantra kuat yang disebut arus. Bagaimana dia mempelajarinya? Saat ini, banyak orang bertanya-tanya, tetapi maniak mayat melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum, wah, ya, kamu telah mempelajari keajaiban aliran air. Lin Tian tidak berbicara, tetapi melihat mayat-mayat perang. Hal-hal ini, saatnya memulihkan kebebasan. Kembalikan kebebasan? Wah, ini adalah mayat perang berusia lebih dari 1000 tahun. Apakah Anda pikir mereka memiliki kesempatan untuk pulih? Maniak mayat itu tertawa. Pada saat ini, Lin Tian memisahkan Chountle hantu SS dan kemudian membuat pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mayat-mayat perang itu terbunuh oleh pemusnahan virtual, pasukan yang mengendalikan mereka segera dihancurkan. Pada saat berikutnya, mayat perang ini hidup satu persatu, dan kemudian mereka saling memandang. Mengapa saya di sini? Apa yang terjadi? Sial, ini aliansi kuno hari ini. Satu persatu, orang-orang itu mengetahui apa alasannya dan berbalik untuk menyerang maniak mayat itu. Maniak mayat tidak memikirkan mayat perang ini di luar kendali dan bersenandung, cari kematian. Hanya maniak mayat yang membuang boneka itu, dan boneka itu tumbuh lebih besar, sementara jarum yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mulut boneka itu. Setelah dipukul satu persatu, mayat perang dibekukan di sana dan kemudian kaku lagi. Aku bisa mengendalikanmu sekali, aku bisa mengendalikanmu 2 kali. Maniak mayat itu mengeluh. Orang-orang di utang menarik napas saat melihatnya. Nangong Yan dan yang lainnya terkejut. Lin Tian berkata, kendalikan mereka dengan jarum. Apakah kamu yakin bisa mengendalikan mereka dengan baik? Wah, kendali jarumku tidak selemah yang kamu pikirkan. Maniak mayat itu mengeluh. Oh, apakah itu? Sayangnya, saya juga bisa mengendalikan orang dengan jarum. Lin Tian tertawa dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan segalanya. Jarum di mayat dikendalikan oleh Lin Tian, dan kemudian orang-orang itu hidup kembali, dan maniak mayat itu memarahi, wah, apa yang kamu lakukan? Ku bilang, aku bisa mengendalikannya. Lin Tian tersenyum berat, dan maniak mayat itu marah, bunuh.
Mereka yang ketat dalam tas kain putih bergegas ke mayat perang ini. Mereka yang ketat dalam tas kain semuanya ahli di aula mayat perang. Saya hanya dapat melihat bahwa orang-orang ini memiliki tangan yang bersih, satu pedang, dan langsung memotong mayat perang di depan mereka. Orang-orang di Wutang tercengang, sementara mereka yang berada di negara bagian ke-36 dan tempat-tempat lain ketakutan dengan kekejaman aula mayat perang. Maniak mayat itu tertawa, bertarunglah denganku, itu jauh. Melihat mayat perang ini jatuh, Lin Tian tertawa dan berkata, tanpa mayat perang ini, berapa banyak yang bisa kamu lawan? Ada ribuan ahli terbang dan abadi di aula mayat perangku, bukankah menurutmu itu cukup? Kata maniak mayat itu, melompat dan jatuh di atas kepala boneka itu, menertawakan Lin Tian. Lin Tian tersenyum. Orang-orang ini rentan. Wah, cara mereka, kamu tahu, kecepatan serangan itu sangat cepat, aku tidak percaya kamu bisa melawan mereka. Maniak mayat bangga dengan caranya, tetapi Lin Tianxie bergegas menghampirinya sambil tersenyum. Tiba-tiba, hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas melewati orang-orang ini, dan orang-orang itu membunuh mereka, tetapi master asli Lin Tian mengambil kesempatan untuk menyerang mereka, atau langsung memasang segel jiwa pada mereka. Lin Tian tidak berdiri di depan boneka itu sampai dia memecahkan orang-orang ini, dan bayang-bayang menghilang satu persatu. Adapun daerah sekitarnya, baik mayat-mayat perang, tubuh para murid aula mayat perang, atau beberapa orang Hu ditundukkan. Saya melihat orang-orang yang tenang ini berdiri di belakang Lin Tian dengan hormat, dan maniak mayat itu berteriak, apa yang kamu lakukan? Orang-orang itu satu persatu berkata, mulai sekarang, kami adalah orang-orang dari gerbang Tian Shui. Anda. Maniak mayat itu sangat populer sehingga orang-orang di 36 negara bagian dan pengamat perang bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Lin Tian terhadap mereka. Bagaimana semua orang ini memberontak sekaligus? Nangong Yan dan yang lainnya sangat senang, tetapi Lin Tian menatap maniak mayat itu, apapun artinya kamu bisa datang. Maniak mayat itu menatap Lin Tian dan berkata, nak, jika kamu ingin mati, aku akan melengkapimu. Selesai berkata, boneka satu kaki itu terangkat, dan Lin Tian menghilang dari posisi semula, muncul lagi, melayang di belakang maniak mayat ini. Ketika maniak mayat merasakannya, dia segera berbaring di atas boneka itu, dan kemudian seluruh orang melebur ke dalam boneka itu, dan tertawa, wah, aku punya benda ini, kamu tidak bisa menyakitiku. Kamu pikir boneka bisa menghentikanku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan maniak mayat itu berkata, boneka ini terbuat dari kayu peri di negeri dongeng. Anda tidak mengenalinya, nak. Tidak ada yang aneh. Saya terkejut mendengar bahwa Xianmu, orang-orang Wutang, 36 negara dan orang lain menonton perang. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, Xianmu, kalau begitu aku lebih menyukainya. Maniak mayat tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi ketika Lin Tian meletakkan tangannya di bahu boneka itu, semua orang terkejut. Kekuatan boneka diserap sedikit, dan maniak mayat sedang terburu-buru, wah, ini roh abadi, kamu tidak melepaskannya. Bagaimana dengan roh abadi? Lin Tian mengabaikannya, dan maniak mayat itu sedang terburu-buru. Apakah kamu tidak takut mati? Gas abadi, bagi orang awam, adalah gas yang mudah menyebabkan ledakan diri, sehingga orang biasa tidak dapat menyerapnya, atau mereka akan menemukan jalannya sendiri. Tapi Lin Tian menghisapnya, dan itu masih baik-baik saja, yang membuat semua orang di tempat kejadian menatap Lin Tian dengan kaget. Tidak hanya itu, 36 negara bagian dan tempat lain untuk menyaksikan perang, tetapi juga satu persatu penasaran. Sampai boneka itu tiba-tiba hancur, maniak mayat itu terbang keluar, dan Lin Tian menatap maniak mayat itu dan tertawa, apakah ada cara? Jalan napas maniak mayat, wah, hari ini aku akan membuatmu menjadi mayat perang. Dengan itu, maniak mayat itu berteriak, dan jarum yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari udara, dan ada tali tembus pandang di ujung jarum ini. Orang-orang ingin tahu tentang apa jarum dan tali itu, dan maniak mayat itu bersenandung. Tiba-tiba, jarum dan tali yang tak terhitung jumlahnya membuat jaring di sekitar Lin Tian. Kemudian jaring disingkirkan dan Lin Tian terjebak di sana. Tiba-tiba, Lin Tian terjebak oleh jaring seperti ikan, tetapi Lin Tian tidak peduli. Beberapa jaring ingin menjadikanku mayat perang, dia tersenyum. Wah, jaring ini adalah jaring peri. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Maniak mayat itu berkata dengan percaya diri. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian lewat dalam sekejap, menghilang dari posisi semula, berdiri tepat di belakang maniak mayat dan berkata sambil tersenyum, kamu pandai menangkap ikan. Berurusan denganku, itu tidak baik. Maniak mayat itu tidak menyangka kecepatan Lin Tian begitu cepat, jadi dia ingin melarikan diri. Kecepatan Lin Tian sangat cepat. Pedang menusuk tubuh maniak mayat, dan maniak mayat berteriak di tempat kejadian.
Setelah Lin Tianxie tertawa, dia siap untuk menghancurkan Yuan Shen-nya. Tapi tiba-tiba ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan mereka semua mengenakan baju besi hitam, dan kemudian satu persatu mereka bergegas ke Lin Tian dengan pedang. Lin Tian segera menghilang di tempat aslinya. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di Nangong Yan dan yang lainnya, sementara Nangong Yan menatap sekelompok orang yang tiba-tiba muncul di udara. Kakak, ini bukan dari aula mayat perang. Ini aula naga hitam. Ketika Lin Tian melihat baju besi hitam ini, dia sudah menebaknya. Namun, Nangong Yan tidak menyangka bahwa aula naga hitam akan datang lebih awal dan kemudian memiliki cara yang luar biasa. Apakah mereka akan datang bersama? Benar saja, selain aula naga hitam, ada juga sekelompok orang dengan berbagai pakaian di dekatnya, dan nafas orang-orang ini sangat kuat, yang tidak dapat dibandingkan dengan aula lain. Sepertinya aula jenius juga telah datang. Lin Tian tertawa, dan 5 orang aula sudah terkejut. Aula naga hitam dan aula jenius semuanya ada di sini. Apakah ada cara untuk bertarung? Nangong Yan mendidih dengan darah. Kakak, bagaimana kamu menghadapi mereka? Jangan khawatir, lihat dulu. Lin Tian tidak khawatir, tetapi tertawa. Pada saat ini, seorang pria berbaju besi hitam keluar dari istana naga hitam, dan dia meraih maniak mayat yang terluka parah dan bertanya, bisakah kita bertarung? Maniak mayat itu menderita, terluka parah oleh orang ini untuk sementara waktu, perkiraan harus istirahat. Kalau begitu serahkan pada kami. Pria itu selesai, memberikan maniak mayat itu kepada orang lain, dan dia keluar dan menatap Lin Tian. Wah, kamu bisa membunuh 5 aula dan masuk ke 2 aula. Ini sangat kuat. Nangong Yan tidak suka cara pihak lain lebih unggul, jadi dia membencinya dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja, jangan bicara omong kosong. Pria itu berkata, saya, penguasa aula naga hitam, Wu Heiyan, dan penguasa aula jenius, Ao Xietian, telah diperintahkan untuk menasihati Anda, jadi Anda memiliki kesempatan untuk menyerah. Setelah Wu Heiyan selesai, seorang pemuda keluar dari kuil jenius, berpakaian putih, memegang kipas putih dan tersenyum pada Lin Tian. Ya, kami aliansi Tiangu menyukai orang-orang berbakat, dan Anda tampil sangat baik, jadi selama Anda melepaskan Tian Shuimen dan bergabung dengan kami bisa mendapatkannya untuk Anda nanti, bahkan sumber daya negeri dongeng. Sihir Wu Heiyan dan Ao Xietian membuat orang-orang Wutang saling memandang, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya masih ingin aliansi Tiangu Anda menyerah kepada saya. Mendengar ini, orang-orang di aula Heilong dan aula jenius tidak senang sekaligus, dan mereka masih berteriak, wah, Tuan aula kami memberimu kesempatan, kamu harus menghargainya. Ya, setelah beberapa saat, tidak akan ada kesempatan. Tapi Nangong Yan berkata sambil tersenyum, kakakku telah memberimu kesempatan, jadi sebaiknya kamu segera menyerah, atau kamu akan menjadi seperti maniak mayat ini, hanya terluka parah. Ini membuat orang-orang di 2 aula menggosok tinju dan menyikat tangan. Mereka sangat ingin bergegas keluar untuk memberi pelajaran pada Nangong Yan. Wu Heiyan menatap Lin Tian. Apakah kamu yakin tidak ingin memikirkannya, nah? Hanya ada satu kemungkinan hari ini, yaitu, aku akan menghancurkan aliansi surga dan zaman kuno. Lin Tian berkata dengan dingin. Nada suara Lin Tian membuat orang-orang aliansi Tiangu tidak senang satu persatu, sementara 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan perang terkejut satu persatu. Pria yang gila. Nenek moyang Tian Shuimen, sungguh orang gila. Selama diskusi, Wu Heiyan harus mengatakan, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Kalau begitu, aku tidak sopan. Selesai berkata, Wu Heiyan ini menatap Ao Xietian, siapa yang duluan? Masih terlalu lemah untuk melintasi perbatasan. Anda sebaiknya datang. Surga Aosia meremehkan Tao, tetapi Wu Heiyan berkata, oke, aku akan datang. Wu Heiyan ini bergerak sangat cepat. Ketika datang ke Dalin, Lin Tian lebih cepat darinya dan menghilang dalam sekejap. Wu Heiyan mencibir, aku tahu di mana kamu berada. Selesai berkata, Wu Heiyan napas yang kuat menyebar, dan dalam napas yang kuat ini, dia melihat jejak Lin Tian. Lihat karena Wu Heiyan menyerang posisi Lin Tian terungkap dalam sekejap, tetapi Lin Tian masih memiliki bayangan ajaib, yang membuat Wu Heiyan tidak senang dan berkata, kamu anak kecil, dapatkah kamu menggunakan cara lain selain ini? Aku bisa menggunakan cara ini untuk berurusan denganmu. Lin Tian menertawakan Wu Heiyan, dan Wu Heiyan berkata dengan marah, oke. Saya akan menunjukkan kombinasi aula naga hitam saya. Selesai mengatakan, bahwa Wu Heiyan mundur dengan cepat ke satu sisi, lalu memerintahkan kepada orang aula naga hitam, melemparkan keterampilan kombinasi naga hitam. Iya. Orang-orang di aula naga hitam mengepung Wu Heiyan satu persatu, dan kemudian melemparkan sihir aneh.
Saat berikutnya, semua orang melihat tontonan. Hanya ribuan orang yang tiba-tiba bertepatan dan berubah menjadi naga besar. Orang-orang di Wutang, serta mereka yang berada di negara bagian ke-36 dan mereka yang menonton perang, semuanya terkejut. Naga legendaris? Seseorang berteriak lebih dulu. Ini naga hitam? Semua jenis tebakan, Nangong Yan dan yang lainnya terkejut. Adapun naga hitam besar yang melayang di udara, akhirnya mendarat di depan Lin Tian. Pada saat yang sama, Wu Heiyan berkata sambil tersenyum, "Wah, apakah kamu takut?" Lin Tian menatap naga hitam itu dan tersenyum, "Menurutmu apakah ketika sekelompok orang melakukan transformasi naga, mereka benar-benar mengira mereka adalah naga?" Wu Heiyan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Lin Tian, "Aku khawatir kamu tidak tahu kekuatan kami, nak. Kuat. Kemudian saya akan menunjukkan siapa Anda." Lin Tian selesai, sekejap, menghilang dari posisi semula. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang ke sisi keran dan menggenggam kedua sudut kepala dengan kedua tangan. Wu Heiyan itu bersenandung, cari kematian. Hanya melihat naga hitam melompat, terbang di udara, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak hanya itu, naga hitam ini memiliki mantra yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menunjuk ke Lin Tian, tetapi Lin Tian membiarkan mantra itu menyerangnya. Tapi Lin Tian masih baik-baik saja, dan orang-orang ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian melakukannya, dan Wu Heiyan marah, "Kamu monster, ini belum mati. Giliranku." Lin Tianxie tertawa, dan kemudian menyebarkan kepunahan virtual, dan pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya bertarung melawan naga hitam. Ada banyak orang di naga hitam, dan orang-orang ini, tidak semua jiwa sangat kuat, jadi setelah diserang oleh kepunahan virtual, naga hitam berubah menjadi ketiadaan di tempat. Kemudian ribuan orang menyebar satu persatu, beberapa dari mereka masih memegangi kepala dan berteriak. Wu Heiyan sedikit lebih baik, tapi dia menatap Lin Tian dengan marah. "Wah, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu." Selesai berkata, Wu Heiyan masih berencana untuk memulai, tetapi Langit Jahat Tao berkata, "Masih aku datang, kamu istirahat." Wu Heiyan berkata, "Terserah kamu. Bunuh dia. Jangan khawatir, aku akan memberitahu dia bahwa aula jenius kita mengerikan." Langit Ausia berkata dan keluar. Tapi Lin Tian tidak bergerak. Dia sama sekali tidak menganggap serius siapapun di sini. Surga yang sombong dan jahat menertawakan Lin Tian, "Wah, tahukah kamu mengapa kami menyebutnya aula jenius? Saya tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan terbelakang seperti itu." Surga Ausia tertawa, "Itu karena kita semua jenius." Semua orang di aula jenius tertawa, dan semua orang di 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan perang meratap. Orang-orang di Aula Jenius sangat bangga. Aula Jenius adalah kamp konsentrasi bakat aliansi Tianghu, yang merupakan keberadaan yang sangat mengerikan. Ketika orang-orang membicarakannya, Lin Tian menatap Auxie dan tertawa, "Begitu, sekelompok orang bodoh." Ini membuat orang-orang di Aula Jenius bergegas satu persatu. Beberapa orang juga berkata kepada surga yang sombong dan jahat, "Tuhan Kuil, orang ini akan memberikannya kepadaku." Tetapi orang lain juga bertarung, dan langit jahat yang sombong tidak punya pilihan selain berkata, "Kalau begitu pergilah bersama, lihat siapa yang memenangkannya lebih dulu." Iya. Orang-orang itu, satu persatu, melepaskan pencapaian mereka, baik sanksian tingkat ke-9 atau kesempurnaan agung dari alam naik. Lin Tian tersenyum pada mereka. "Ayo, aku akan membiarkanmu menyerang dan si jika Anda bodoh atau jenius." Orang-orang tidak berharap Lin Tian menjadi gila, tetapi orang-orang di aula jenius benar-benar marah. Semua jenis mantra dan serangan jatuh pada Lin Tian. Lin Tian menatap celah ke-9 dari cangkang, dan menghela nafas, itu masih terlalu lemah. Jadi Lin Tian memandang langit yang sombong dan jahat dan berkata, "Ikutlah denganmu juga." Wajah Auxie Tian semua ditarik, tetapi dia harus bersenandung, kipas di tangannya menari, dan kemudian semua cahaya emas yang kuat dan bayangan kipas jatuh pada Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak melakukan apapun. Dia masih tertawa dan berkata, "Ada apa? Hanya itu yang bisa saya lakukan." Cuaca Auxie sangat buruk sehingga dia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Orang-orang di aula jenius juga minum obat satu persatu. Pada saat berikutnya, momentum semua orang melonjak, dan kemudian serangan berlanjut. Mereka yang menyaksikan perang dikejutkan oleh serangan itu, terutama 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan perang berseru, "Ya Tuhan! Apakah ini masih laki-laki? Hari ini, Liga Kuno, apakah itu benar-benar akan bertemu dengan bintang penakluk?" Namun, surga Auxie meradang di hatinya. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa berkhotbah kepada Wu Heiyan, "Ayo mundur dulu dan pimpin mereka ke aula kelima." Wu Heiyan harus memerintahkan, "Mundur."
Beberapa orang di dua aula dan aula mayat perang dievakuasi dengan cepat, sementara maniak mayat juga ditarik oleh Wu Heian, dan udara kosong sekaligus. Nangung Yantu Cao Dao, bisakah aliansi kuno bisa melakukan itu? Tianbing tertawa dan berkata, nenek moyang kita terlalu mendominasi. Mereka takut. Burning King setuju, tetapi wanita bertopeng itu berkata, akhir-akhir ini, Liga Kuno dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan pergi, pasti ada penipuan. Nangung Yan beberapa orang tidak tahu arti kalimat ini, dan Lin Tian tentu saja juga mengetahuinya, jadi dia berkata, tunggu sampai kamu mengikutiku sebanyak mungkin. Setelah Nangung Yan dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka, Lin Tian terus bergerak maju bersama tentara. 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan pertempuran bertanya-tanya apakah Tian Shuimen ini benar-benar akan mengalahkan orang-orang di Liga Tianghu. Pada saat ini, di aula kelima aliansi Tianghu, yang juga merupakan yang paling kompleks, di aula ini, maniak mayat, Wu Heian, dan Aosie Heaven melaporkan sesuatu kepada seorang lelaki tua. Orang tua itu, dengan rambut hijau di rambut putihnya, bertanggung jawab atas aula kelima. Setelah melapor, Wu Heian berkata kepadanya, aula kosong Tuhan, sesuai permintaan Anda, kami telah mengembalikannya, tetapi kami tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pria bernama Master Kuil Virtual sangat tenang dan linglung, dan maniak mayat itu berkata, Master Kuil Virtual, kita harus membunuhnya di aula kelima, jika tidak semua orang di dunia harus melihat lelucon kita. Surga Aosie setuju, ya, sekarang orang-orang di seluruh dunia sedang menunggu untuk melihat lelucon kami. Aula kosong Tuhan mengulurkan tangan dan mengelus janggut panjang itu dan berkata, jika ia berani datang, ia tidak akan pernah keluar. Tuan Aula kosong, apakah Anda akan melakukannya sendiri? Surga Aosie menantikan tahu. Baiklah, ayo pergi. Master Kuil Virtual bangkit dan membawa orang-orang ke gunung. Pada puncak ini, Master Kuil Virtual sengaja melepaskan nafas, dan Guan Sanyun segera mengunci area mereka. Hanya melihat jalan perintah Temple Lord yang kosong, mulai arai. Iya. Sekelompok murid keluar, dan kemudian Lin Tian dan yang lainnya sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, guntur dan kilat bergulung di depan mereka, seolah-olah Tian Lei akan jatuh. Pemandangan awan perang dapat melihat situasi dalam kondisi baik, tetapi semua orang tertarik oleh guntur dan kilat, dan mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Pada saat ini, bagian utama aula virtual berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, dan terbang ke udara, menatap Lin Tian dan yang lainnya yang muncul. Apakah kamu sudah cukup bermain? Nangung Yan melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua dan bertanya, siapa kamu? Saya salah satu dari 10 ahli teratas dalam aliansi Tianghu, dan saya juga orang yang bertanggung jawab atas aula kelima. Semua orang suka memanggilku Suleisi. Suleisi, 3 kata ini membuat orang-orang di Liga Tianghu bersemangat. Tetapi wanita bertopeng itu berkata kepada Lin Tian, Suleisi adalah cucu Tianghu. Maka dia harus mengalami kematian. Lin Tian tersenyum, dan wanita bertopeng itu ragu, dia bukan murid biasa dari aliansi Tianghu. Saya mengerti. Lin Tian selesai, melompat, bergegas ke udara, beberapa langkah dari Leisi virtual ini, tetapi keduanya masih. Kedua pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka sudah saling menyerang, tetapi mereka tidak melihatnya. Setelah serangan jiwa, Suleisi berkata, wah, kekuatan jiwamu benar-benar kuat, tetapi kamu harus tahu bahwa aliansi surga dan zaman kuno kita telah berdiri selama ribuan tahun, dan para ahli jauh lebih dari ini, jadi kamu punya waktu untuk menyerah sekarang. Tetapi Lin Tian berkata, 10.000 tahun yang lalu, ketika saya berada di gerbang Tian Shui, Anda Tianghu masih seorang cucu. Xiude mengatakan Shizuku. Jalan napas putra guntur virtual, dan Lin Tian Xie tersenyum, kalau begitu biarkan dia keluar, jangan biarkan murid dan cucumu mati. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertemu Shizu kami? Putra guntur virtual itu meremehkan cara. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu baru saja mencoba kekuatan jiwaku. Kamu harus tahu bahwa kekuatan jiwaku sangat kuat. Kekuatan jiwamu sangat kuat, tetapi tubuhmu pada akhirnya akan melewati bencana. Jika saya mau, saya dapat mengaktifkan guntur langit di arai. Saat guntur langit turun, kamu akan mati. Anak guntur kosong itu sedingin es. Tian Lei? Apakah itu satu-satunya cara untuk menghancurkan formasi? Anda meremehkan saya. Lin Tian tidak peduli. Suleisi tidak menyangka Lin Tian menjadi begitu gila dan berkata, oke, saya harap Anda bisa berdiri diam nanti. Setelah itu, Suleisi mengulurkan satu tangan, dan kemudian orang-orang melihat guntur langit berkumpul di udara, dan kemudian targetnya adalah Lin Tian. Orang-orang mengira Lin Tian akan menghindarinya, tetapi Lin Tian membiarkan Lei melawan hari itu, dan dia tersenyum dan berkata, aku berkata, itu terlalu lemah.
Suleixi terkejut, jadi dia memanipulasi beberapa Tianlei lagi, tetapi hasilnya sama. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin saya mati, Anda sebaiknya menemukan arai yang lebih kuat, jika tidak maka tidak akan berhasil. Wah, itu yang kamu katakan. Putra guntur virtual bersenandung, lalu berteriak ke tempat gelap, tingkatkan kekuatannya. Pada saat ini, ada semakin banyak guntur di langit, dan itu seperti naga putih yang berenang di sana. Orang-orang dari aliansi Tiangu semuanya mendidih dengan darah, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya sedikit khawatir. Bagaimanapun, Tianlei bukanlah lelucon. Namun, wanita bertopeng itu berkata, terakhir kali, 100 guntur surgawi tidak dapat membantunya, tetapi yang ini, bahkan 100 guntur tidak. Nangong Yan dan yang lainnya berpikir itu masuk akal, jadi mereka terus melihatnya diam-diam, sementara Lin Tian melihat guntur dan orang-orang dalam kegelapan barisan dan berkata sambil tersenyum, beberapa yang abadi, mereka tidak takut pada 5 pejabat abadi. Tapi Suleixi berkata sambil tersenyum, mereka tidak menyakitimu dalam barisan. Itu tidak dibatasi oleh 5 pejabat abadi. Lin Tian tidak menyangka pihak lain akan tertawa setelah bermain trik seperti ini. Tidak apa-apa, bagaimanapun, yang abadi tidak abadi, dan hasilnya sama. Wah, jangan gila. Kamu akan tahu betapa mengerikannya mereka ketika 36 guntur turun. Suleixi selesai berkata, dan guntur benar-benar berkumpul satu persatu, dan kemudian jatuh pada di atas kepala Lin Tian. Orang-orang dari aliansi Tiangu berpikir bahwa Lin Tian harus mati saat ini, tetapi Lin Tian dengan senang hati muntah. Oke, tapi lebih baik memiliki 100 kekuatan guntur, jika tidak maka terlalu lemah. Wajah putra guntur virtual semua menggambar, harus memesan cara, menggunakan kristal abadi. Pada satu perintah, yang abadi dalam arai menyerap kristal abadi satu persatu, dan kemudian kekuatan dalam arai secara bertahap meningkat. 36 negara bagian dan orang lain menonton perang, ketika mereka melihat guntur ini, mereka melihatnya satu persatu, dan beberapa dari mereka bergumam, ada ratusan, bukan? Saat ini, memang ada ratusan Tianlei dalam arai, dan Tianlei ini semuanya dibuat oleh yang abadi, menggunakan kekuatan Xianjing dan menggabungkan arai, untuk membunuh Lin Tian. Melihat Suleixi melihat guntur, mencibir Lin Tian, apakah kamu takut, nak? Jika saya takut, saya pergi lebih awal, tetapi saya masih berdiri di sini. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa itu tidak peduli berapa banyak orang dan seberapa kuat aliansi Anda, tidak ada bahaya bagi saya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Kata ini memungkinkan putra Sulei bersenandung, lalu kamu mati. Saya melihat tangan Suleixi menggerakkan 100 guntur surgawi, dan 100 guntur surgawi jatuh pada Lin Tian satu persatu. Orang-orang di dekatnya semua mundur oleh aliran udara yang kuat, dan Suleixi virtual juga terbang mundur untuk jarak tertentu, tetapi Lin Tian seperti tubuh yang menyerap guntur di udara. Tidak peduli seberapa kuat guntur ini, atau berapa banyak, mereka tidak memiliki pengaruh pada Lin Tian si. Lin Tian diam-diam senang, hampir. Saat ini, retakan ke-9 hampir sepenuhnya terbelah, jadi Lin Tian menatap Suleixi virtual dan tertawa, 100 guntur surgawi tidak cukup, lanjutkan, lebih baik memiliki lebih banyak. Raksasa. Pada saat ini, tidak hanya Suleixi, tetapi juga semua orang di dunia yang melihat adegan ini sudah bodoh. Orang-orang Tian Shuimen, tetapi satu persatu bahagia, dan Lin Tian menertawakan Suleixi yang bingung, bagaimana? Tidak mau? Suleixi menarik napas dalam-dalam dari jalan udara. Oke, kamu kuat, tetapi kamu akan tahu kamu sudah mati nanti. Saya melihat Suleixi berteriak pada arai, gunakan batu peri untuk saya. Orang-orang abadi itu menggunakan batu peri dengan gila-gilaan, dan kekuatan arai melonjak, sedangkan untuk Tianlei, itu mengembun lagi. Sekitar seperempat jam kemudian, ada 200 guntur di langit, dan ini adalah batas dari makhluk abadi itu. Suleixi berkata dengan muram, wah, 200 cara, tahukah kamu betapa kuatnya ini? 200 guntur benar-benar kuat, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa membantumu. Lin Tian tersenyum pada guntur. Membantumu? Suleixi virtual tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, cepat, jangan buang waktu. Melihat Lin Tian, Suleixi tidak mengatakan apa-apa, jadi dia harus bersenandung, lihat, 200 Tianlei, bawa kamu ke Jiu Guidu. Saat ini, orang-orang Glass memperhatikan, terutama yang ada di Tian Shuimen. Mereka khawatir tentang kecelakaan Lin Tian. 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan perang menyaksikan satu persatu, bertanya-tanya apakah Lin Tian telah membuat keajaiban lagi. Orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno menantikannya satu persatu, dan mereka masih diam-diam berkata, kematian. Mati.
Jelas orang-orang ini ingin Lin Tian segera mati, jika tidak maka akan terlalu menakutkan. Tetapi setelah 200 guntur di langit dibaptis satu persatu, Lin Tian tiba-tiba tersenyum, itu bagus. Ketika melihat Lin Tian tertawa, Sulaizi menggigil di dalam hatinya, orang ini, apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba menatap Sulaizi dan tersenyum, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Anda mengizinkan saya melakukan perampokan. Lin Tian tertawa, tetapi Sulaizi tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian melempar menara emas, dan berkata kepada Nangong Yan dan yang lainnya, silakan, dan saya akan memimpin Tian Lei nanti. Menyebabkan guntur. Orang-orang bingung, dan Nangong Yan dan yang lainnya harus pergi ke menara emas terlebih dahulu, dan melalui menara emas, mereka dapat melihat situasi luar. Kakak, mengapa kamu ingin aku datang ke menara emas? Nangong Yan tiba-tiba tidak mengerti, tetapi Tian Bing memiliki firasat buruk. Sepertinya sesuatu yang mengerikan akan dilakukan, leluhur tua. Membakar keraguan King, baru saja leluhur tua berkata dia ingin menyeberangi perampokan. Apakah dia akan menjarah dalam aliansi surga dan zaman kuno? Wanita bertopeng itu menatap. Tebakan wanita bertopeng itu mengejutkan Nangong Yan dan yang lainnya, dan mereka yang kembali ke tahta juga bodoh satu persatu. Bagaimanapun, yang terpenting adalah keamanan. Jika Anda berada di tempat yang berbahaya, Anda mencari kematian Anda sendiri. Tapi sekarang, Lin Tian tidak hanya berada di tempat yang berbahaya, tetapi juga tempat kekuatan musuh, yang tidak mungkin dicapai. Namun, Lin Tian masih berdiri di sana. Pada saat yang sama, kekuatan internalnya diaktifkan. Kemudian angin datang dari udara. Tidak hanya itu, semua jenis guntur terdengar di luar barisan, dan yang abadi dalam barisan, serta orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno, ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Sulaizi penasaran dan terbang keluar. Ketika dia melihat langit di luar barisan, dia menatap, anak ini akan merampok di sini. Suara Sulaizi mengejutkan 36 negara bagian dan orang lain yang menonton perang. Lin Tian berdiri di sana dan tersenyum pada Sulaizi, yang abadi dalam barisan dan orang-orang dari aliansi Tianggu dan berkata, jika kamu ingin melarikan diri, cepatlah, atau kita akan diratakan dengan tanah. Untuk kesombongan Lin Tian, Sulaizi bersenandung, nak, berani merampok kita. Anda benar-benar berpikir aliansi kita kosong, bukan? Setelah itu, Sulaizi mengumpulkan kilatan guntur di tangannya dan memukul Lin Tian dengan keras. Lin Tian tidak memiliki apa-apa, tetapi dia berkata sambil tersenyum, apa yang dapat saya lakukan untuk 200 Tian Lei? Apakah Anda pikir Anda berguna? Sulaizi bersenandung, tunggu Tian Lei Mu. Mari kita lihat bagaimana kami menyerangmu. Tapi Lin Tian Xie tertawa, Tian Lei ku kuat. Apakah Anda yakin tidak ingin melarikan diri? Lucu, seberapa kuat gunturmu? Putra guntur virtual itu benar-benar salah, dan saat ini, guntur di luar langit semakin keras dan keras, serta angin. Tidak hanya itu, para abadi dalam barisan melihat pemandangan di luar dan menjadi gila, guntur apa ini? Bagaimana bisa ada ini? Semua orang melihat keluar satu demi satu, dan Sulaizi terbang lagi, dan kemudian melihat semua jenis guntur di langit. Guntur emas, guntur merah api, guntur hijau kayu, guntur biru air, guntur coklat tanah, dan bahkan berbagai warna. Sekilas, ada 100, dan saat 100 guntur jatuh, ledakan. Seluruh jajaran dihancurkan, dan 36 prefektur dan orang lain yang menyaksikan pertempuran melihat ratusan warna berbeda Tian Lei menghantam Lin Tian melalui pengamatan awan perang, dan mereka semua tercengang. Guntur apa itu? Beberapa orang berkata dengan demensia, yang lain tergagap, tidak pernah mendengar guntur semacam ini. Tidak hanya guntur pertama, tapi juga punggung. Seperti yang kita semua tahu, orang biasa memiliki 9 guntur, kecuali orang spesial, akan ada 10 guntur, tetapi yang pertama seringkali paling sederhana, dan kemudian secara bertahap menjadi sulit. Tapi sekarang Arrai rusak oleh 100 dari mereka. Karena Arrai, orang-orang abadi yang mempertahankan Arrai dipengaruhi oleh 100 guntur satu persatu, dan beberapa dari mereka dihancurkan di tempat. Ada juga beberapa orang yang roh abadinya dihancurkan. Meskipun murid-murid aliansi Tianggu tidak terluka oleh Tian Lei, mereka merasa tidak enak ketika mereka berdiri tidak jauh dari hutan. Mereka takut untuk mundur satu persatu. Sulaizi datang ke lingkungan Lin Tian dan menatap jalan napas Lin Tian, dasar monster. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan wanita bertopeng di pagoda benar-benar tinggal. Yang pertama adalah 100 Tian Lei, yang ini. Ketiga putri Nangong yang telah tersenyum dan berkembang, dan mereka yang telah kembali ke kepatuhan mereka, satu persatu, telah kehilangan tempat mereka.
Namun, pada saat ini, guntur kedua akan datang, dan orang-orang melihat ke udara dan melihat bahwa pada saat ini, guntur telah mencapai 200, dan juga berbagai warna. Melihat pemandangan ini, apakah itu aliansi surga dan zaman kuno, atau mereka yang abadi yang hidup, dan mereka yang menonton perang, satu persatu, terkejut. Putra guntur virtual diam-diam gemetar, yang kedua memiliki 200 Tianlei, lalu bagian belakang. Setelah beberapa saat, guntur ketiga datang, dan yang ketiga mencapai 300. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian melihat paling banyak bahwa satu cara guntur jatuh, tetapi sekarang ketika 100 cara, 200 cara dan 300 cara jatuh satu persatu, mereka semua mati dan benar-benar lupa apa yang sama. Lin Tian sangat menikmatinya, terutama ketika ratusan guntur jatuh, dia merasa segar. Adapun Sulaizi, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mereka hanya bisa berdoa agar guntur langit akan membunuh Lin Tianjie. Tetapi yang mengecewakan orang-orang ini adalah bahwa mereka tidak berhenti sampai mereka mencapai 900, dari 100 menjadi 200, lalu 300, lalu 400. Orang-orang dari aliansi Tianghu dan orang-orang abadi itu takut untuk mundur. Mereka takut Lin Tian, yang telah mengalami begitu banyak Tianlei, akan terbunuh ketika dia menerobos. Nangong Yan dan yang lainnya bersemangat, berpikir bahwa Lin Tian dan yang lainnya bisa menjadi kuat, tetapi Tianlei Yun tidak menghilang. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Pada saat ini, guntur besar, yang terdiri dari 1000, menyatu menjadi bayangan yang sangat tebal. Sulaizi dan orang lain takut menjadi konyol, dan berteriak, mundur. Namun, ada beberapa orang yang bisa mundur, terutama guntur ke-10, yang juga merupakan kekuatan kebetulan ribuan guntur. Ini secara langsung mencakup semua gunung di sekitarnya dan, booming, turun. Sebuah lubang besar jatuh, dan ada mayat di dekatnya, terutama yang ada di kuil aliansi Tianghu, dan bahkan pemilik kuil tidak punya waktu untuk melarikan diri. Selain itu, banyak makhluk abadi juga jatuh di sana. Hanya Sulaizi dan beberapa orang yang lolos, tetapi mereka semua terbakar. Raksasa! Sulaizi memandangi lubang yang dalam dan sekelompok mayat di kejauhan, kedua matanya merah, dan makhluk abadi yang melarikan diri ketakutan dan ketakutan satu persatu. Semua orang di pagoda baik-baik saja. Pada saat yang sama, Lin Tian senang biarkan mereka masuk. Wanita bertopeng itu gila bagaimanapun caranya, cara ke-10, tak terduga 1000 guntur. Nangong Yan melihatnya, tetapi dia tidak melihat jejak Lin Tian. Lalu dia berkata, bagaimana dengan kakak? Tian Bing berkata sambil tersenyum, di langit. Nangong Yan dan yang lainnya mendongak satu demi satu. Melalui pagoda, kita bisa melihat Lin Tian berdiri di area Tianlei sekarang. Saat ini, guntur telah menyebar satu persatu, dan Lin Tian memasuki tahap awal dari keadaan naik sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah ke 4 tempat, dan akhirnya menatap senyum Lei Xixie virtual. Akhirnya, kamu bisa mencoba metode abadi. Xianfa? Orang tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian mengeluarkan beberapa kristal peri. Kristal abadi ini berasal dari wilayah Laut Timur. Meskipun tidak banyak, setelah Lin Tian menyerapnya dengan cepat, ki abadi di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tebal. Alam Feisheng juga satu-satunya alam di mana ki abadi dapat digunakan dalam tubuh manusia. Lin Tian Xiao puas dengan situasi yang melonjak. Tapi yang paling membuat Lin Tian penasaran adalah setelah cangkang dan Tian menghilang, itu menjadi buah persik. Buah persik menyala dalam berbagai warna, seperti buah persik dalam berbagai warna. Jika cangkangnya pecah, apakah itu buah persik? Lin Tian bingung, tetapi dewa reinkarnasi berputar pada buah persik. Pada saat yang sama, persik peri ini melintas melalui reinkarnasi membunuh langit. Apa yang akan menjadi bab terbang ini? Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu sampai dia terkejut. Bab Feisheng dapat mengubah roh abadi yang tidak murni menjadi roh abadi yang nyata, dan Xianjing sangat berguna saat ini. Karena secara umum, ada banyak makhluk abadi di Xianjing atau Xianxi, tetapi ada banyak majalah. Dapat dikatakan bahwa hanya ada 10% hingga 30% makhluk abadi dalam aliran gas, yang sulit diserap 100%. Di antara mereka, semakin banyak majalah, itu berarti ada kesulitan besar dalam mempraktikkan Dharma abadi, atau dalam mengolahnya, dan bab terbang ke atas memecahkan masalah ini. Namun, sulit bagi asosiasi budidaya alam terbang di bawah reinkarnasi dan membunuh langit, karena ada narasi bahwa, buah persik, akan maju, dan ukuran kepalan tangan telah berubah sejak sekarang. Dalam proses ini, kita perlu menyerap cukup ki abadi. Jadi Lin Tian tidak mengendalikannya dengan baik sekarang. Xianjing baru saja menghirup ke dalam tubuh dan diserap oleh Xian Tao ini. Tidak ada waktu untuk memurnikan Xian Qi melalui bab Feisheng. Wah, siapa yang kamu takuti?
Pada saat ini, Sulaizi merasa lega ketika dia melihat Lin Tian diam, dan Lin Tian balas tersenyum. Saya memikirkan banyak hal, tetapi sekarang saya tidak mau. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan Xian Jing lagi, tetapi sepotong kecil Xian Jing hanya bisa mengajukan sedikit Xian Qi, jadi Lin Tian menelan ratusan lagi. Lazy virtual melihat ke sana mencibir, orang gila, sangat gila untuk menghisap kristal peri, itu hanya hal yang mengerikan. Tapi Lin Tian tertawa, dan kemudian menggunakan ki abadi yang terbungkus tubuhnya untuk melakukan metode abadi. Api abadi 9 ketapel. Lin Tian memiliki Raja Api di tangannya. Kemudian Raja Api mengubah Raja Api menjadi bola api melalui Lin Tian Xian Qi. Bola api itu terbang sekaligus. Itu sangat cepat dan kuat. Itu mengenai Sulaizi dan kemudian menembak makhluk abadi lainnya. Pada saat yang sama, itu menembak 9 orang. Di tempat, 9 orang meledak dengan darah. Beberapa makhluk abadi, bahkan Xiang'e, hancur dan prestasi mereka terbalik. Ada juga beberapa orang yang meninggal di tempat, sementara Sulaizi tertatih-tatih di udara, pucat dan menatap Lin Tian, kamu. 36 negara bagian dan orang-orang yang menyaksikan perang, satu persatu, linglung, dan beberapa dari mereka bahkan berkata, apakah ini benar-benar metode abadi? Lin Tian menatap Sulaizi dan berkata, apakah kamu masih di sini? Tunggu. Kami memiliki 3 pavilion di Liga Tianghu. Sulaizi takut untuk berbalik dan terbang, sementara makhluk abadi lainnya juga buru-buru dievakuasi. Lin Tian tidak mengusirnya, karena ratusan Xianjing barusan hanya cukup baginya untuk menggunakan satu metode abadi. Ini membiarkannya di dalam hati dengan cara yang sangat tidak berdaya, di dunia tidak memiliki cukup roh abadi, hanya mengandalkan kristal abadi, lalu harus mengkonsumsi berapa banyak kristal abadi. Namun, Lin Tian masih memperbaiki suasana hatinya dan kembali ke Jinta, dan mengeluarkan Nangong Yan dan yang lainnya. Nangong Yan segera mengepung Lin Tian dan berkata, kakak, bagaimana kamu bisa menjadi begitu mengerikan setelah kamu terbang ke perbatasan? Tian Bing berkata, kakek, kamu baru saja dirampok. Kamu sangat tampan. Meskipun Huo Qingqing tidak berbicara, kedua matanya adalah penyembahan, dan wanita bertopeng itu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menonton dalam diam. Lin Tian kemudian merapikan pikirannya dan berkata, pergi, lihat ketiga pavilion ini. Ada beberapa orang. Mereka yang telah kembali tidak lagi takut, terutama memikirkan gambaran mengerikan Lin Tian, mereka sangat bersemangat satu persatu. Nangong Yan berjalan di tepi hutan dan bertanya, kakak, apakah Anda benar-benar tahu metode abadi? Iya. Nangong Yan bertanya-tanya, lalu mengapa kita tidak bisa terbang melintasi perbatasan? Anda tidak memiliki cukup ki abadi di tubuh Anda. Jika Anda mengandalkan kristal abadi, konsentrasi kristal abadi hampir sama dengan beberapa metode abadi kecil. Namun, metode abadi kecil tidak sekuat orang biasa. Mendengar ini, Nangong Yan bertanya-tanya, bukankah ada banyak ki abadi di tubuhmu? Apakah kamu tidak melihat bahwa aku baru saja menyerap ratusan Xianjing? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Nangong Yan tiba-tiba menyadari. Namun, pada saat ini, langit di depannya berubah warna, gunung-gunung mulai bergetar, dan kemudian medan di sekitarnya berubah. Sekitar beberapa saat kemudian, hutan berkabut muncul, dan sebuah tablet batu dimasukkan di luar hutan berkabut, pavilion peri berkabut Tianghu. Melihat pavilion berkabut ini, Nangong Yan berkata, apakah pavilion berkabut ini sangat kuat? Beberapa orang segera maju untuk menjelaskan, ada 3 pavilion di Tianghu, yaitu, pavilion Xian Kipas, pavilion rahasia dan pavilion yang lebih tua. Di antara mereka, pavilion Xian Kipas penuh dengan makhluk abadi. Dikatakan bahwa mereka dapat menggunakan metode abadi. Xian Fa? Bukankah mereka memiliki banyak kristal peri? Ya, sebagian besar kristal langit dan batu langit dalam aliansi adalah milik mereka. Nangong Yan segera berkata dengan penuh semangat, itu bisa merampok mereka. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang itu saling menatap, dan 36 negara bagian dan orang-orang yang menonton perang dikejutkan oleh ide Nangong Yan. Untuk Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, ini cara yang baik. Nangong Yan sangat senang mengatakan, saya berkata, kakak pasti akan mendukung ide saya. Lin Tian tidak mendukungnya, karena dia kekurangan batu peri atau kristal peri dan hal-hal lain saat ini, karena dia tidak dapat melakukannya tanpa hal-hal ini untuk meningkatkan kultivasinya atau melakukan seni peri. Ketika Lin Tian memikirkannya, Tian Bing berharap, ayo masuk, kakek. Lin Tian menoleh ke belakang dan berkata, ikuti aku, jangan berlarian. Setelah berkat semua orang, mereka mengikuti langkah Lin Tian dan berjalan ke pavilion ajaib ini, yang penuh kabut di mana-mana. Semua orang langsung panik.
Untuk 36 negara bagian di bawah awan menonton perang dan orang lain menonton The War, mereka juga tidak bisa melihat situasi spesifiknya, jadi mereka hanya bisa menebak satu demi satu di sana. Pada saat ini, kabut menyebar, dan ada banyak orang di dekatnya. Mereka semua abadi. Orang-orang takut untuk berjaga-jaga, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Tidak hanya itu, Nangong Yan menatap orang-orang itu dan berkata, keluarkan batu peri dan kristal perimu. Para abadi saling memandang dan tertawa. Beberapa orang bahkan tertawa, gadis kecil, tahukah kamu siapa kami? Bukankah kamu abadi? Apa masalahnya? Orang-orang abadi itu tertawa lebih bahagia, dan beberapa orang berkata, kita abadi, ya, tetapi kita semua abadi dalam tubuh kita, dan kita mengkonsumsinya, dan kita dapat menebusnya melalui susunan di sekitar kita, sehingga kita dapat menggunakan yang abadi kapan saja, dan Anda tidak akan mati. Mendengar ini, Nangong Yan berkata sambil tersenyum, kamu tahu Xianfa, begitu juga kakak laki-lakiku. Tetapi orang-orang abadi ini membencinya, dan bahkan dari orang-orang ini terdengar tawa, dia bahkan bukan makhluk abadi. Menurutmu kekuatan apa yang bisa dimiliki metode abadinya? Para abadi tersebar satu demi satu, dan kemudian mereka melihat seorang pria muda mengenakan jubah emas dan memegang sikat emas di satu tangan. Pemuda ini terlihat cantik, dan tubuhnya dikelilingi oleh ki abadi, yang terlihat sangat tidak biasa. Ketika makhluk abadi melihatnya, mereka dengan hormat berkata, Tuan tahu, hal semacam ini tidak membutuhkan bantuanmu. Benar, Tuan tahu, berikan pada kami. Beberapa makhluk abadi bahkan mengajukan diri. Nangong Yan memandang pria ini, dan meremehkannya. Jangan berpikir kamu sama kuatnya dengan pengocok. Orang-orang abadi itu tertawa. Beberapa orang bahkan menertawakan ketidaktahuan Nangong Yan. Beberapa bahkan bercanda, gadis kecil, apakah kamu tahu siapa dia? Seberapa kuat kultivasinya? Nangong Yan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini, dan berkata, tidak peduli siapa itu, di mata kakak laki-laki saya, itu rentan. Beberapa orang berkata, gadis kecil, ketika kita menjadi abadi, orang tuamu tidak melahirkanmu. Itu tidak benar, gadis kecil, kamu harus memiliki gelar untuk menjadi gila. Jangan terlalu sombong. Pemimpin kabinet, bahkan dengan jentikan debu, berkata, gadis kecil tidak masuk akal. Biasanya, Anda diejek. Jika kamu ingin menyalahkan bocah ini, kamu telah menyihir sekelompok orang untuk membuat masalah. Orang-orang abadi itu berpikir itu masuk akal, jadi mereka menertawakan Lin Tian satu demi satu, sementara Nangong Yan bercanda, siapa yang berani memulai lebih dulu? Kakak laki-lakiku berjanji untuk meninggalkannya. Orang-orang abadi itu membenci senyuman, dan salah satu dari mereka keluar, aku akan membiarkan dia diam. Apa sihir yang sebenarnya? Siapa yang mengenal Lin Tian tetapi berkata sambil tersenyum, itu hanya Xiang'e yang lebih rendah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat? Xiang'e mirip dengan Xiang'en. Jika benar-benar dibagi berdasarkan kualitas, itu dapat diubah menjadi Xiang'en yang tidak sesuai. Maka itu inferior, tengah, atas dan terbaik. Akar keabadian di atas yang terbaik disebut dengan metode lain. Orang-orang ini terbiasa merasa nyaman di dunia. Mereka pikir mereka lebih rendah dari yang abadi, yang sangat menakjubkan. Apalagi barusan satu bintang bumi abadi mencibir, wah, tahukah kamu seberapa jauh jarak antara abadi inferior dan abadi yang tidak layak adalah? Secara umum, dibandingkan dengan kekuatan level yang sama, sekitar 1:10. Lin Tian Xiao berkata, dan peri itu tertawa, ya, kamu harus tahu, aku bukan peri bintang 1 biasa. Tapi di mataku, itu tidak membuat banyak perbedaan. Lin Tian tidak memperhatikan, dan pria itu segera menatap, kalau begitu saya akan menunjukkan metode abadi saya. Selesai berkata, tubuh orang ini di atas api berkedip, lalu metode peri menghantam. Bang, nyala api besar jatuh dari atas kepala Lin Tian. Selain itu, ini adalah metode abadi, dan kekuatannya tidak sebanding dengan sihir biasa. Tetapi Lin Tian dengan mudah menjauh dari metode abadi, dan metode abadi ini menghantam tempat asli Lin Tian, dan segera menabrak lubang besar. Kerumunan di belakang Nangong Yan dan yang lainnya menarik napas, sementara yang abadi tertawa. Jangan bersembunyi, nak. Wah, bukankah barusan gila? Lin Tian kekurangan ki abadi di tubuhnya saat ini, dan membutuhkan banyak ki abadi untuk memberikan keterampilan abadi. Jadi dia tersenyum dan berkata, tunggu sampai saya meminjam beberapa ki abadi dari arai di sekitar Anda. Orang-orang bertanya-tanya apa maksud Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba terbang dan melayang di udara. Kemudian dia mengeluarkan piring gioknya dan mulai menyerap susunan tersembunyi di sekitarnya. Arai ini telah mempertahankan ki abadi cahaya di sekitar, dan ki abadi ini biasanya dibudidayakan oleh makhluk abadi ini.
Tetapi orang-orang ini tidak menyangka bahwa Lin Tianeng dapat menggunakan senjata ajaib untuk mengumpulkan roh abadi di sekitarnya, yang segera menarik kemarahan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Kabin pemimpin Inet mencibir dengan pengocok. Wah, apakah kamu berani menghancurkan susunan abadi kita? Kubilang, pinjam beberapa. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan pemimpin kabinet itu berkedip dingin, hancurkan dia sampai mati untukku. Selesai mengatakan, yang abadi itu satu demi satu tangan, dan apa yang diberikan makhluk abadi ini adalah metode abadi, pada saat yang sama konsumsi juga roh abadi. Tapi itu bukan negeri dongeng, jadi jika mereka mengkonsumsi ki abadi, mereka harus bergantung pada susunan sekitarnya untuk menebus ki abadi, atau mengeluarkan beberapa kristal dan batu abadi. Tapi Lin Tian menggunakan Liontin Giok untuk menyerap ki abadi di sekitarnya satu persatu, yang membuat mereka saling menyerang. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, Lin Tian tidak bisa terluka. Sebaliknya, Lin Tian tertawa dan berkata, giliranku. Orang-orang abadi itu tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi Lin Tian membuat beberapa ki abadi dari Liontin Giok, lalu tersenyum aneh, dan meluncurkan api abadi 9 lagi. Bang-bang, setelah 9 putaran pengusiran, 9 orang jatuh, dan Lin Tian dengan cepat menyerap roh Liontin Giok, dan kemudian menggunakannya lagi. Dalam waktu singkat, apa yang disebut pavilion Sian Kipas runtuh. Hanya sekelompok orang yang mengepung pemilik pavilion dan mundur satu demi satu. Mereka entah kenapa takut pada Lin Tian. Nangung yang tertawa, bukankah kamu baru saja menjadi gila? Itu benar. Ayo dapatkan apa yang bisa kamu lakukan. Tianbing juga mengolok-oloknya, dan sekelompok orang di belakang bahkan mengolok-oloknya. Orang-orang di pavilion Fanxian terlihat jelek satu persatu. Adapun pemimpin pavilion, dia bahkan lebih marah. 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan perang satu persatu berseru, orang ini, baru saja terbang melintasi perbatasan, mengalahkan sekelompok makhluk abadi. Makhluk abadi ini adalah kekuatan kuat dari aliansi Tiangu. Saat ini, banyak orang tidak dapat menerimanya. Orang-orang di Tianshuimen bahkan memainkan keabadian Liga Tiangu dengan sangat menyedihkan. Pada saat ini, pemimpin kabinet tidak tahan. Dia juga melepaskan momentumnya. Wah, aku di Sian Bintang 3, Siang Inferior. Saya harap Anda optimis. Mereka yang tetap berada di pavilion Fanxian berteriak, bunuh dia. Lin Tian menertawakan orang-orang ini. Sebaiknya kamu menyerahkan Xianxi, Xianjing, dan hal-hal lain terlebih dahulu, atau kamu tidak akan mendapat kesempatan nanti. Bermimpi. Orang-orang abadi itu meraung, jelas tidak akan memberikan Lin Tian, tetapi Tianbing mengambil cincin luar angkasa di sekitar makhluk abadi yang mati dan membawanya ke Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, kakek, ada banyak kristal peri dan batu peri di sini. Lin Tian tersenyum, dan penguasa pavilion marah. Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin hidup. Selesai berkata, tangan Lord Pavilion ini menjentikan debu untuk melempar cahaya keemasan mengenai Lin Tian. Itu sangat cepat, dan Lin Tian mundur beberapa langkah setelah gempa. Pada saat yang sama, ada noda darah di mana dia dipukul. Pemimpin kabinet sangat senang, wah, kamu keren. Nangong Yandan berutang orang-orang terkejut, dan membakar King bahkan maju, aku akan menyembuhkanmu, leluhur tua. Tidak masalah. Hanya sedikit terluka. Lin Tian tidak peduli. Dia melihat lukanya dan tersenyum. Orang-orang abadi itu mengira Lin Tian berpura-pura tenang, tetapi pemimpin kabinet berkata sambil mengocok, Anda tahu, nak, saya ingin menyerang, semudah iblis. Lin Tian tersenyum pada pemimpin kabinet dan berkata, baru saja saya mengakui bahwa saya ceroboh, tetapi saya masih punya cara untuk berurusan dengan Anda. Bagaimana Anda bisa berurusan dengan saya? Wah, menurutmu kamu siapa? Pemimpin kabinet tertawa, dan Lin Tian mengeluarkan Raja Api dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama tidak memainkan api abadi. Keterampilan api abadi? Wah, apakah itu orang yang bisa meluncurkan sekarang? Kata pemimpin kabinet tanpa khawatir. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ketapel itu mudah dipukul olehmu, tapi yang berikutnya, kamu mungkin tidak bisa memukulnya. Lucu, selama kamu menyerangku, aku akan melawan keterampilan abadimu. Pemimpin kabinet berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, Lin Tian mengulurkan tangannya, dan Raja Api menjadi semakin besar. Setelah menyerap ki abadi, dia mulai menjadi boneka api. Nangong Yan dan yang lainnya memandangi boneka cantik itu dan tampak bingung. Tetapi makhluk abadi itu tidak peduli, terutama pemimpin kabinet mencibir, biarkan api berubah menjadi boneka kecil. Wah, apakah menurutmu ini akan menyakitiku? Tidak hanya pemimpin kabinet, orang lain di tempat kejadian, bahkan mereka yang berada di 36 negara bagian dan orang lain yang menonton perang,
semua bertanya-tanya apa yang istimewa dari nyala api Lintian menjadi boneka. Lintian tertawa, dan kemudian boneka api di tangannya terbang dengan cepat, berkelap-kelip beberapa kali, dan jatuh di punggung pemimpin kabinet. Tuhan dengan cepat membuka penutup emas untuk menahan boneka api itu. Tanpa diduga, boneka api itu memeluknya dan membuka mulutnya untuk menelan kekuatan penutup emasnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, dan pemimpin kabinet mulai memukul api dengan kekuatan debu, atau menggunakan aliran udara untuk mengguncang api. Tapi nyala api itu seperti boneka yang melilitnya. Tidak peduli bagaimana itu ditepuk atau diguncang, itu terjebak oleh kematian dan menyerap penutup roh abadinya. Ini menakutkan penguasa paviliun. Dia mulai berguling-guling di tanah atau menabrak sekitar mencoba untuk menyingkirkan api, tapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Nangong Yan dan yang lainnya menertawakan pemandangan itu, dan wanita bertopeng itu menghela nafas, sekelompok api, 3 bintang dan abadi, bermainlah seperti ini, bocah ini, bagaimana melakukannya? Tidak hanya wanita bertopeng, mereka yang abadi, serta mereka yang menyaksikan pertempuran di 36 negara bagian dan tempat lain, bertanya-tanya bagaimana Lintian melakukannya. Tapi penguasa paviliun itu sengsara. Terutama setelah boneka api ditelan, roh abadi di tubuh utama paviliun diserap dan dikeringkan, dan seluruh orang yang terperangkap oleh boneka api akan dibakar kapan saja. Ini membuat takut penguasa paviliun untuk memohon belas kasihan Lintian, adik kecil, ada yang ingin dikatakan. Orang-orang di paviliun Fanxian tercengang. Mereka bahkan tidak memimpikan pemimpin mereka. Lintian mengambil salah satunya. Lintian tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Aku hanya dari negeri dongeng mencari sesuatu dan bergabung dengan aliansi surga dan zaman kuno, jadi aku tidak ingin khawatir tentang dendammu. Oh, tidak ingin khawatir? Ya, singkirkan apimu, dan aku akan pergi dengan cepat. Pemimpin paviliun itu sedang terburu-buru, dan mata bodoh paviliun Sian kipas itu, bahkan mereka yang menyaksikan awan perang, dibutakan satu persatu. Nangong Yan bercanda, kamu tahu siapa kamu, atau kakakku akan membakarmu. Pemimpin kabinet menganggukkan kepalanya tanpa malu-malu saat ini, kata gadis itu. Namun, Lintian datang ke depan pemimpin paviliun dan mengarahkan jarinya ke dahinya. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lintian. Bagi mereka yang telah ditundukkan, Lintianan penasaran bahwa dia tidak akan dapat menempatkan pemimpin kabinet ke dalam segel jiwa. Benar saja, Lintian juga telah memasuki segel jiwa untuk pemimpin kabinet ini, dan pemimpin kabinet itu tidak menyangka kekuatan jiwa Lintian begitu kuat. Saya melihat bahwa penguasa paviliun menatap Lintian untuk waktu yang lama. Sampai Lintian mengangkat Raja Api, penguasa paviliun segera berkata dengan hormat, Tao Xianjun, aku akan mengikutimu kemudian. Tao Xianjun, pemimpin paviliun Sansing Disian, dan mereka yang menyukai semuanya menyerah ketika mereka melihatnya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Nangong Yan menatap orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menyerah? Tao Xianjun segera berbalik dan menatap orang-orang ini dan berteriak, siapapun yang tidak menyerah, saya akan menjaganya. Orang-orang itu segera menyerah satu persatu, dan setelah Lintian memberi mereka segel jiwa, makhluk abadi itu juga kewalahan oleh kekuatan jiwa Lintian. Tetapi Lintian menatap mereka dan berkata, kamu abadi. Apakah kamu tidak takut diselidiki oleh 5 pejabat abadi ketika kamu menyakiti orang di setiap bidang? Kata-kata Lintian membuat orang-orang yang menonton perang, dan Nangong Yan dan yang lainnya juga menunjukkan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, di dunia, makhluk abadi tidak bisa melawan manusia. Ini adalah aturan besi. Jika tidak, mereka akan terdaftar sebagai target diburu oleh 5 pejabat abadi. Tao Xianjun dengan cepat menjelaskan, dalam aliansi surga dan zaman kuno, tidak ada batasan. Aliansi surga dan zaman kuno, tidak dibatasi? Lintian terlihat bingung, dan Tao Xianjun berkata, orang-orang dari aliansi Tiangu memberitahu kami, dan kami telah melakukan hal yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Memang benar bahwa 5 pejabat abadi tidak mengganggu kita. Lintian sedang berpikir keras. 36 negara bagian dan orang lain yang menonton perang ingin tahu tentang aturan dan mengapa 5 pejabat abadi tidak peduli dengan aliansi. Pada saat ini, para abadi itu berbisik, beberapa mengatakan bahwa aliansi surga dan zaman kuno terlalu kuat, dan 5 pejabat abadi tidak berani mengelolanya. Tetapi Lintian tahu bahwa 5 pejabat abadi tidak bisa takut pada aliansi Tiangu, jadi dia ingin mengerti, jadi dia mengambil suasana hatinya dan berkata, di mana batu abadi dan Xianjing yang diberikan aliansi Tiangu padamu? Pemimpin kabinet dengan cepat mengeluarkan sebuah cincin, semua yang mereka berikan ada di dalamnya.
Lin Tian mengambilnya dan melihatnya dan menemukan bahwa hanya ada beberapa ribu keping batu peri ini, dan hanya ada puluhan ribu kristal peri, yang tidak banyak untuk aliansi Tiangu. Pemimpin kabinet sepertinya melihat keraguan Lin Tian dan berkata, "Tuan, aliansi surga dan zaman kuno akan memberi kita badge setiap tahun, jadi di sini, ini untuk setahun penuh, semuanya." "Semuanya?" "Iya." Lin Tian tersenyum masam, dengan cara ini, setiap orang hanya beberapa yuan setahun. Pemimpin kabinet berkata dengan senyum tak berdaya, "Tidak mungkin, di setiap alam, hal semacam ini sangat langka, dan kristal peri dan batu peri ini digeledah oleh beberapa rumah peri." Lin Tian mengerti dan berkata, "Ayo pergi." Dengan itu, Lin Tian memimpin, dan yang lainnya segera mengikuti. 36 negara bagian dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran bertanya-tanya apakah Lin Tian dapat terus memecahkan situasi. Sampai Lin Tian dan yang lain datang ke gunung, dan di depan mereka, ada gunung dan air, serta beberapa bunga dan tanaman, yang terlihat sangat palsu. Pemilik kabinet segera memperkenalkan, ini adalah kabinet rahasia aliansi Tiangu, tetapi tempat ini tidak mudah untuk dikunjungi. Tidak mudah untuk pergi. Lin Tian ingin tahu bagaimana harus pergi. Pemimpin kabinet menjelaskan, sebelumnya, kami selalu ingin pergi ke kabinet rahasia ini, tetapi ketika kami masuk, kami akan tersesat, jadi saya kira ada banyak ruang atau ruang independen di dalamnya. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum, lebih baik tidak berani menggunakan arai atau ruang. Saya akan melihat apa yang istimewa dari pavilion rahasia ini. Selesai berkata, Lin Tian mengabaikan gambar langsung ini, ajak orang langsung masuk. Ketika kami memasuki ilusi ini, kami melihat mereka berdiri di halaman. Halaman? Lin Tian curiga, dan pemimpin kabinet berkata, halaman ini seperti halaman besar, dan kami tidak dapat menemukan jalan keluar. Lin Tian mengangkat kepalanya, tetapi pandangan awan perang ini masih ada, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah ruang independen, tetapi paling banyak beberapa kombinasi arai ganda. Mungkin. Suara pavilion Lord yang anggun, tapi Nangong yang bingung, tapi manusia. Dari mana saja? Pada saat ini suara serak di sekitarnya berdering, "Nak, cukup mampu, bisa mengalahkan Sulaizi, juga bisa menjatuhkan makhluk abadi ini. Keluar." Lin Tian bertanggung jawab secara langsung. Suara itu berkata sambil tersenyum, "Saya adalah pemimpin pavilion rahasia, dan juga murid Tiangu. Saya hidup di era yang sama dengan Sulaizi, tetapi saya bisa melakukan banyak hal aneh. Orang-orang di pavilion rahasia saya juga memiliki banyak murid dengan kemampuan khusus." Lin Tian tidak tersenyum. "Kamu pikir kamu bisa membuatku takut?" Nangong Yan bahkan berteriak, "Jangan malu-malu. Keluar dari sini jika kamu memiliki kemampuan." Orang-orang abadi itu juga melihat sekeliling, tetapi bahkan jika mereka abadi, mereka tidak dapat melihat sosok apapun di sekitarnya.